Argentina kecam kualitas lapangan Copa America 2024. Argentina memulai Copa 2024 dengan positif, tetapi start oke tersebut diwarnai keluhan besar soal kualitas dari lapangan. Pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni menyebut salah satu alasan utamanya adalah kondisi lapangan yang sangat buruk. Kiper Argentina Emiliano Martinez berharap penyelenggara mempertimbangkan lebih serius perihal lapangan, apalagi gelaran Copa America 2024 berbarengan dengan Euro 2024 sehingga mudah untuk bisa memantik perbandingan. Copa America 2024 Peru versus Chile berakhir imbang. Chile ditahan imbang oleh Peru tanpa gol dalam lanjutan grup A Copa America 2024. Kedua tim gagal menuntaskan sejumlah peluang yang berhasil tercipta. Hasil imbang ini membuat Peru dan juga Chile sama-sama mengumpulkan 1 poin. Mereka berada di bawah juara bertahan Argentina yang menempati puncak klasemen dengan torehan 3 poin. Timnas Indonesia akan turunkan pemain muda di ajang Piala AFF. Timnas Indonesia bakal menurunkan pemain muda pada Piala AFF 2024. Namun itu bukan berarti PSSI memandang remeh turnamen tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang bakalan menjalani agenda padat pada bulan November mendatang. Selain ikut turnamen yang kini bernama Asian Cup 2024, Indonesia juga bakal melakoni laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gianluigi Donnarumma optimis Italia tetap bakal lolos grup. Kapten timnas Italia yakni Gianluigi Donnarumma tetap optimis bisa lolos dari babak grup walaupun kalah dari Spanyol. Kekalahan Italia dari Spanyol membuat La Furia Roja dipastikan lolos dari grup B Euro 2024 dengan status juara grup. Beruntungnya bagi Italia, hasil imbang 2-2 antara Kroasia versus Albania membuat Glazuri hanya butuh 1 poin saja melawan Kroasia di laga terakhir untuk bisa memastikan finish di posisi yang kedua. Tanpa Mbappe, Prancis hilang daya. Prancis lolos dari kekalahan ketika berhadapan dengan Belanda. Les Bleus memang mendominasi tetapi kehilangan greget di lini depan dengan absennya Kylian Mbappe di sana. Perihal tumpulnya Prancis, absennya Kylian Mbappe menjadi faktor yang tak bisa dikesampingkan. Opta mencatat bahwa sebelum melawan Belanda, Prancis gagal memenangi 6 partai terakhir saat Mbappe absen dari starting 11. Hasil imbang ini juga menandai bahwa Prancis masih belum bisa mencetakkan gol dalam 2 laga Piala Eropa kali ini. Polandia jadi tim pertama yang tersingkir dari Euro 2024. Polandia menjadi negara pertama yang tersingkir dari Euro 2024. Hal itu dipastikan setelah laga Belanda versus Prancis berakhir imbang tanpa gol. Polandia meraih hasil buruk saat berjumpa dengan Austria pada laga kedua grup D. Di laga tersebut Polandia takluk 1-3. Ini menjadi kekalahan kedua yang diderita oleh pasukan dari Michel Probiers selama mengikuti Euro 2024. Pada laga perdana Polandia menyerah 1-2 dari Belanda dan 2 kekalahan membuat Polandia terpuruk di posisi juru kunci dengan koleksi 0 poin. Everton siap ganti pemilik grup ranking jadi yang terdepan. Everton siap memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan potensi pergantian pemilik. BBC Sport melaporkan bahwa grup Friedkin yang saat ini juga memiliki AS Roma mendekati akuisisi mayoritas saham dari Everton. Manajemen Everton menyambut baik prospek perubahan kepemilikan dan berharap bahwa transisi ini akan membawa perubahan yang jauh lebih baik. Barcelona berpotensi kehilangan pemainnya secara gratis. Barcelona berencana menguangkan Sergio Nunez kepada tim yang meminati pemain asal Amerika Serikat tersebut. Namun potensi itu belakangan nampaknya mengecil dan ada potensi ia akan pergi secara gratis. Dengan citra yang didapatkan oleh Sergio Nunez hingga Januari 2025 dan kontraknya yang akan berakhir di bulan Juni, ada potensi mereka bakal mencoba melakukan negosiasi dengan Sergio Nunez di momen tersebut dan bisa mengamankan pemain asal Amerika Serikat tersebut secara gratis pasca kontraknya berakhir.
Real Madrid sudah tawarkan kontrak 1 tahun kepada Joselu. Menurut laporan dari Marca, klub ibu kota Spanyol kini telah memberikan tawaran perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun kepada Joselu. Madrid menerapkan klausul dalam kontrak Joselu dengan Espanyol setelah Espanyol terdegradasi dari La Liga, dan mereka memiliki waktu hingga akhir Juni ini untuk bisa menggunakan opsi untuk bisa membelinya, yang dimana mereka diwajibkan membayar sekitar 1,5 juta euro. Victor Lindelof selangkah lagi tinggalkan Manchester United. Stok bek tengah Manchester United di musim panas ini akan berkurang lagi. Victor Lindelof dilaporkan sudah ambil ancang-ancang untuk meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Dilansir oleh Sport, Lindelof saat ini sudah selangkah lebih dekat untuk bisa bergabung dengan Fenerbahce. Fenerbahce datang dengan tawaran sebesar 10 juta euro untuk jasa Victor Lindelof, dan mereka menilai tawaran itu sudah cukup untuk bisa memboyong sang bek menuju Turki. Lindelof sendiri dilaporkan tidak masuk ke dalam skema Erik ten Hag di musim depan, sehingga ia diizinkan untuk pergi di musim panas ini. Chelsea diklaim akan menyesal jual Ian Mason ke Aston Villa. Legenda Aston Villa yang Gabriel Agbonlahor percaya bahwa Chelsea akan menyesal jual Ian Mason. Sang bek sendiri disinyalir akan segera mendarat di Villa Park. Aston Villa dikabarkan telah mencapai kesepakatan senilai 35 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan bek kiri asal Belanda tersebut. Meski kesulitan menembus tim utama Chelsea, pemain 22 tahun itu menjadi pemain kunci bagi Borussia Dortmund selama perjalanan mereka menuju final Liga Champions di musim kemarin. Manchester United berminat angkut Conor Gallagher. Dilansir dari AS, ada peminat baru untuk jasa Gallagher. Manchester United dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan pemain timnas Inggris tersebut. Menurut laporan yang sama, Manchester United membidik Gallagher untuk bisa menjadi pengganti dari Casemiro. Mereka saat ini sedang menyusun proposal perekrutan dari sang pemain, dan dalam waktu yang dekat ini mereka akan bertemu dengan pihak Chelsea untuk bisa membahas transfernya tersebut. Jika Gallagher jadi bergabung dengan Manchester United, maka Setan Merah sudah 2 tahun beruntun membajak pemain dari Chelsea. Demi Napoli, Romelu Lukaku gantung proposal dari Liga Pro Saudi. Chelsea sendiri dipastikan tidak berminat untuk bisa mempertahankan Romelu Lukaku di Chelsea, dan kini mereka berharap untuk bisa menjualnya secara permanen dengan harga 43 juta euro. Dan laporan terbaru dari Tuttosport merinci bagaimana Lukaku saat ini sedang mengulur-ulur waktu dengan klub Arab Saudi yang kini tertarik kepada dirinya, demi bisa menunggu keputusan apakah Napoli akan melakukan pergerakan ataukah tidak. Setelah Milan dan Roma, Napoli ikutan ingin datangkan Mats Hummels. Napoli mulai mempertimbangkan masuk dalam persaingan dengan AS Roma dan juga AC Milan untuk bisa mendapatkan bek tengah Borussia Dortmund yakni Mats Hummels. Bek tengah Jerman berusia 35 tahun itu siap untuk meninggalkan raksasa Bundesliga dengan status bebas transfer pada akhir bulan ini, dan tertarik untuk tetap berada di Eropa dan mengabaikan tawaran dari Arab Saudi maupun Amerika. Partenope punya kepentingan yang sama dengan Milan maupun Roma, di mana mereka ingin bisa memperkuat lini pertahanan Partenope. Victor Osimhen masih meragukan pindah ke PSG. Meski ramai dikabarkan ingin meninggalkan Napoli pada bursa transfer musim panas ini, Victor Osimhen dilaporkan masih ragu untuk bisa menerima pinangan PSG. Victor Osimhen diklaim lebih suka bergabung dengan klub raksasa Inggris seiring dengan ketertarikan dari Arsenal kepada dirinya. Padahal PSG memiliki ruang untuknya untuk bisa menjadi bintang utama, menyusul dengan keputusan Kylian Mbappe untuk bergabung dengan Real Madrid. Jadi incaran Madrid, Tottenham pagari Christian Romero. Rencana Real Madrid untuk bisa mendatangkan Christian Romero di musim panas ini nampaknya akan menemui sedikit kendala. Sang bek dilaporkan tidak diizinkan pergi dari Tottenham. Football London melaporkan Tottenham tidak mau menjual Romero ke Real Madrid atau klub manapun di musim panas kali ini, karena ia sudah dianggap jadi pemain kunci bagi The Lilywhits. Menurut laporan tersebut, manajemen Tottenham sudah mendapatkan perintah langsung dari Ange Postecoglou untuk bisa mempertahankan sang pemain. Arsenal incar striker muda Atletico Bilbao.
Arsenal dikabarkan bakal segera meminang Nico Williams yang merupakan salah satu pemain berprospek di Atletico Madrid. Menurut laporan dari Kauset, The Gunners tidak mempermasalahkan nilai klausul pelepasan Williams yang mencapai 50 juta pound sterling atau sekitar 1,04 triliun rupiah. Pemain berusia 21 tahun ini menyumbang 25 gol dalam 37 penampilannya di semua kompetisi dan mencetakkan 8 gol dan juga memberikan 17 assist. Kini The Gunners kadang-kadang sedang berupaya gerak cepat agar bisa mendatangkan sang pemain internasional Spanyol tersebut. Jeremy Frimpong akan disambut baik oleh manajer baru di Liverpool. Tak lama setelah resmi menjadi manajer baru Liverpool, Arne Slot langsung bersiap untuk bisa membidik sejumlah pemain baru. Salah satu di antaranya yang perlu diserusi oleh The Reds adalah back Bayer Leverkusen, yakni Jeremy Frimpong. Frimpong bisa menjadi opsi andai Trent Alexander-Arnold akan berubah posisi bermain di musim depan. Pada musim lalu, Frimpong sukses tampil gemilang dan menjaga lini pertahanan Leverkusen dan juga membantu serangan dengan berhasil mencetakkan 14 gol dan juga 10 assist. Tinggalkan Crystal Palace, Mikel Olise sepakat gabung dengan Bayern Munchen. BBC Sport melaporkan bahwa Mikel Olise, pemain sayap berbakat milik Crystal Palace, telah memutuskan untuk bergabung dengan raksasa Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen. Bayern berhasil mengamankan tanda tangan sang pemain dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan bernilai 60 juta pound sterling. Selama musim lalu, Mikel Olise tampil impresif untuk Crystal Palace dan mencetakkan 10 gol dalam 19 penampilan.